Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk ke depan jangan mudah tertipu dengan jubah-jubah agama, teman-teman. Ada banyak ulama di negeri kita. Ada banyak ulama yang lurus di negeri kita. Ada banyak ustadz-ustadz yang baik di negeri kita, yang benar-benar murni berceramah tentang akidah, murni memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak sedikit juga ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang memang muncul hanya untuk kepentingan perutnya sendiri, teman-teman. Jadi hati-hati. Kemudian tidak ada lagi Yusuf Mansur berikutnya, teman-teman. Dan ini kita akan terus untuk kemudian mengkritisi Yusuf Mansur, salah satunya dengan cara memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, yaitu Warung Group, Warung Steak and Shake, Bebek Slamet, dan juga X-Gym. Ini adalah bentuk perlawanan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tal Walid. Mantan Direktur Paytrend perkarakan Yusuf Mansur. Jadi kalau komplotan para penjahat itu ketika mereka menemukan satu masalah, kebanyakan mereka ini akan saling cokot satu sama lain, akan saling menyerang satu sama lain, akan menjadi musuh satu sama lain. Begitulah circle para penjahat. Karena memang dasarnya mereka ini orang-orang nggak baik, orang-orang yang menggunakan cara apapun, menggunakan cara-cara apapun untuk kepentingan perut mereka sendiri, teman-teman. Baik, mengenai Paytrend Asset Management, yang mana Yusuf Mansur mengatakan bahwa tidak ada tunggakan terhadap satu nasabah pun. Ini bagi saya satu kebohongan yang sangat besar, satu kebohongan yang luar biasa. Karyawan Paytrend saja, ini sampai hari ini belum jelas haknya mereka, teman-teman. Ketika ditangani oleh Pak Zaini Mustafa dan juga dimediasi oleh Disnaker Bandung, pihak Paytrend berjanji melunasi gaji-gaji karyawan yang belum dibayarkan, teman-teman, dengan cara mencicil. Namun mirisnya, gaji yang dicicil itu hanya sekali bayar, teman-teman. Harusnya 6 kali bayar, namun mereka cuma bayar sekali bayar. Cuma sekali doang bayarnya gitu. Cuma sekali doang nyicilnya. Seterusnya mereka kemudian kembali menghilang dan kembali ingkar janji serta berbohong, teman-teman. Tidak terkecuali Yusuf Mansur. Yusuf Mansur terlalu banyak berbicara tentang Paytrend, mengatakan bahwa nanti dia bagi-bagi uang 15 miliar per minggu, apa per bulan, apa per berapa hari gitu, entah apapun yang dikatakan oleh Yusuf Mansur. Bagi saya ini hanya omong kosong, teman-teman. Sebutkan perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur yang itu ternyata adalah sebuah kebohongan. Banyak, teman-teman, banyak. Jadi apalagi yang harus kita yakini dengan orang ini gitu. Berbicara Paytrend ini sebenarnya banyak sekali yang dirugikan, teman-teman. Banyak sekali yang dirugikan. Bukan cuma 10-20 orang, banyak, teman-teman. Berbicara member, berbicara karyawan Paytrend, security, dan lain sebagainya, ini banyak yang dirugikan, teman-teman. Lalu siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Tentu Yusuf Mansur, teman-teman. Mari kita simak pernyataan dan penuturan Pak Darso mengenai laporan dari mantan Direktur Paytrend ini, di mana dia memperkarakan Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Saudara-saudara, kita tentu masih ingat bahwa pada pertengahan Mei tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan, sebuah badan milik pemerintah, menutup usaha Yusuf Mansur. Satu lagi bisnis Yusuf Mansur yang ditutup, yakni Paytrend Asset Management, sebuah perusahaan manajer investasi. Di antara sekian banyak alasan yang membuat OJK menutup usaha Yusuf Mansur itu adalah karena tidak ditemukannya kantor yang menjadi pusat kegiatan usaha tersebut. Sesaat setelah OJK menutup usaha Yusuf Mansur ini, di media Yusuf Mansur itu sesumbar bahwa dia dan perusahaannya itu tidak meninggalkan hutang pada nasabahnya. Yusuf Mansur mau menginformasikan kepada kita bahwa perusahaan dia itu aman
dan dia juga tidak punya kewajiban membayar kepada nasabahnya. Apalacur saudara-saudara, sampai pada hari Senin yang baru lalu tanggal 28 Oktober itu di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat muncul sebuah pemberitaan bahwa Yusuf Mansur mendapat gugatan dari dua orang yang kembali memasukkan gugatan kepada Yusuf Mansur itu, yakni Dr. Andes Ahfaz Asin dan Novi Korina. Gugatan ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian mendapat nomor perkara 321-PDT-sus-PKPU-2024-PN Niaga JKT PST. Perkara ini dikategorikan dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jadi saudara-saudara, Yusuf Mansur selain masih menjalani beberapa perkara baik di pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung, dia kembali mendapat gugatan baru atau mendapat perkara baru di Pengadilan Jakarta Pusat. Kali ini dia berhadapan dengan Dr. Andes Ahfaz Asin dan Novi Korina maksud saya. Saudara-saudara, dalam pandangan saya yang awam hukum ini, kalau perkara itu masuk dalam kategori penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU, itu sebuah perkara yang menyangkut hutang piutang. Kita tahu bahwa instrumen menagih hutang di pengadilan itu ada beberapa cara, diantaranya dengan gugatan perdata, gugatan pilot maupun lewat gugatan PKPU ini. Seorang teman memberikan saya informasi bahwa gugatan melalui PKPU ini itu lebih pasti, karena nanti pengadilan akan memberikan waktu kepada termohon atau tergugat itu 270 hari untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Di antara syarat untuk mengajukan PKPU ini adalah minimal 2 orang yang mengajukan permohonan, dan terbukti bahwa di dalam perkara PKPU Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini ada 2 orang yang sudah mengajukan permohonan tersebut. Saudara-saudara, kita belum tahu detail permohonan gugatan ini karena belum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Jakarta Pusat, PN Jakarta Pusat, belum terbaca gugatannya seperti apa, juga belum terbaca kuasa hukum dari Yusuf Mansur dan dari para pemohon. Namun saudara-saudara, Dr. Andes Ahfaz Asin, saya pernah berinteraksi dengan beliau. Kita tahu bahwa dalam berbagai publikasi itu Yusuf Mansur maupun Paytrend Asset Management itu memperkenalkan Dr. Andes Ahfaz Asin ini sebagai direktur utamanya. Dalam sebuah foto yang pernah dipublikasikan oleh Yusuf Mansur dan Paytrend ini dilatar belakangi oleh gambar Paytrend Asset Management. Yang berbatik biru inilah Pak Ahfaz Asin. Kemudian yang di belakang Pak Ahfaz Asin yang berbaju biru itu adalah almarhum Hari Prabowo. Beliau adalah direktur utama Paytrend yang berkantor di Bandung itu. Dan ada 3 orang lagi, kalau nggak salah yang ibu-ibu yang berjilbab ini Ibu Ayu Widuri kalau nggak salah, dan 2 orang lagi adalah pembesar Paytrend. Nah, dalam penelusuran saya itu disebutkan bahwa Pak Ahfaz Asin benar sebagai top manajemen dari Paytrend Asset Management, dan Novi Korina juga saya dapatkan dari penelusuran saya di internet. Itu disebutkan bahwa Ibu Novi Korina itu adalah Senior Financial Accountant di PT Paytrend Asset Management. Ini ada. Nah, nanti saudara-saudara di lampiran nanti saya akan lampirkan juga
lampiran dari sistem informasi penelusuran perkara yang mana disebutkan bahwa Yusuf Mansur juga sedang menghadapi gugatan dari Ahfaz Asin dan Novi Korina. Saudara-saudara, saya kebetulan mengantongi nomor handphonenya Pak Ahfaz Asin karena kami pernah pada 3 tahun yang lalu pernah berinteraksi karena sebuah perusahaan. Saya pada hari ini jam 4 sore itu mengirim pesan WhatsApp kepada Pak Ahfaz Asin. Saya bertanya dan mengkonfirmasi kepada Pak Ahfaz Asin apakah Bapak benar menggugat, Bapak dengan Ibu Novi Korina menggugat Yusuf Mansur terkait penundaan pengembalian hutang. WhatsApp saya itu saya lampirkan juga dengan informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Pesan WhatsApp saya itu dibaca oleh Pak Ahfaz Asin dengan adanya conteng biru. Sayang Pak Ahfaz Asin sampai pukul 20 malam ini itu tidak membalas pesan WhatsApp saya. Beliau membaca tapi tidak membalas, berarti saya beranggapan bahwa beliau mengiyakan apa yang saya tanyakan ini. Saudara-saudara, saya berulang kali menghadirkan di sini bahwa Yusuf Mansur itu selalu menghadirkan hal-hal yang punya dimensi bohong terhadap usaha atau perusahaan yang dia bangun. Macam-macam perusahaan yang dia bangun seperti yang kita tahu selama ini, termasuk Paytrend Asset Management ini. Nanti dalam video berikut ini juga saya akan lampirkan sebuah video di mana Paytrend Asset Management itu memperlihatkan sebuah video di mana di situ ada Ibu Ayu, salah satu direktur dari Paytrend Asset Management ini sedang memperlihatkan kantor Paytrend Asset Management. Sebuah kantor yang sangat mewah, sebuah kantor yang super lengkap, sebuah kantor yang cukup representatif untuk sebuah usaha manajer investasi. Ternyata apa saudara-saudara? Justru dalam penilaian dan penelusuran OJK malah Paytrend Asset Management itu sama sekali tidak memiliki kantor. Itu pula sebabnya, salah satu penyebabnya, maka OJK menutup Paytrend Asset Management. Begitu gampangnya Yusuf Mansur membohongi masyarakat. Di antaranya yang Yusuf Mansur berbohong soal Paytrend Asset Management ini, yaitu dia mengatakan bahwa Paytrend Asset Management dan dirinya tidak punya kaitan hutang piutang dengan para nasabah. Buktinya hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 mantan pembesar Paytrend Asset Management sedang menggugat Yusuf Mansur terkait hutang piutang. Apakah ini umpamanya, apakah ini menyangkut uang mereka yang dipinjamkan oleh Yusuf Mansur untuk keperluan Paytrend Asset Management atau untuk keperluan yang lain? Wallahu a'lam. Sekali lagi, apakah ini perkara terkait uang kedua orang ini, apakah terkait uangnya Pak Ahfaz Asin dan Ibu Novi Korina yang dipinjam oleh Yusuf Mansur untuk sebuah keperluan, apakah untuk Paytrend Asset Management? Wallahu a'lam. Nanti saya akan berkabar terus soal seputar jalannya perkara ini. Semoga video saya ini bermanfaat dan silakan di-share sebanyak mungkin, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum melakukan subscribe. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman kunjungi channel YouTube Thaibah TV dan di-share konten-konten dari Pak Darso, karena beliau banyak mengkritisi sepak terjang Yusuf Mansur, yang mana bagi saya ini sudah sangat meresahkan, teman-teman. Contohnya salah satu kasus ini yaitu Paytrend Asset Management ini, teman-teman. Ditutup oleh OJK namun masih banyak meninggalkan jejak-jejak yang tidak baik. Masih banyak kemudian menimbulkan pertanyaan dan masih ada hak-hak orang yang tersangkut di sana, teman-teman. Enak sekali orang-orang kemudian membuat bisnis, membuat usaha, mengumpulkan dana orang, mengambil dana orang,
Lalu kemudian tutup begitu saja tanpa ada tanggung jawab, teman-teman. Siapapun bisa kaya kalau berbuat hal seperti itu. Siapapun bisa kaya di negeri ini. Karena terus terang saja teman-teman, negeri kita Indonesia ini masyarakatnya, umatnya sangat patuh. Jadi akan ada seorang sosok yang mengaku-ngaku ulama, mengaku-ngaku petinggi agama, mengaku-ngaku tokoh agama, lalu kemudian menggunakan nama besar itu untuk kepentingan perutnya sendiri, teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk ke depan jangan mudah tertipu dengan jubah-jubah agama, teman-teman. Ada banyak ulama di negeri kita. Ada banyak ulama yang lurus di negeri kita. Ada banyak ustadz-ustadz yang baik di negeri kita, yang benar-benar murni berceramah tentang akidah, murni memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak sedikit juga ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang memang muncul hanya untuk kepentingan perutnya sendiri, teman-teman. Jadi hati-hati dan ekstra teliti, detail melihat tokoh-tokoh ini, teman-teman. Karena sangat jelas sekali ciri-ciri orang yang kemudian muncul di depan publik hanya untuk kepentingan perutnya sendiri, teman-teman. Muncul menggunakan ayat-ayat, menjual ayat-ayat hanya untuk kepentingan perutnya sendiri, teman-teman. Jangan lagi terkecoh. Saya rasa kita sebagai umat Islam juga harus cerdas, harus teliti melihat hal itu, agar kemudian tidak ada lagi Yusuf Mansur berikutnya, teman-teman. Dan ini kita akan terus untuk kemudian mengkritisi Yusuf Mansur, salah satunya dengan cara memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, yaitu Warung Group, Warung Steak and Shake, Bebek Selamat, dan juga X-Gym. Ini adalah bentuk perlawanan kami terhadap Yusuf Mansur. Saya Ratal Walid, see you in the next videos. Ini Bu Ayu Widuri sama Mami Nurul, ini sekarang direktur dari Paitrend Asset Management. Ini kantornya nih. Kantor PAM. Belum sama sekali. Berarti saya berhalusinasi. Berhalusinasi. Begitu juga sama beberapa orang. Ini kondisi dalam kantornya. Saya mau kenalin sama Pak Afan. Ya Pak Jasman masuk. Iya. Teman saya boleh. Boleh. Teman-teman lagi mau nyuting juga. Jadi pertanyaannya kan banyak soalnya. Mana Putri? Lagi sholat, Bu? Oh lagi sholat. Udah tadi kita. Nah, ini kantor Paitrend Asset Management. 8 poin kejanggalan Paitrend Asset Management milik Yusuf Mansur yang ditutup OJK. Salah satunya, kantor tidak ada. PT Paitrend Asset Management atau PAM, perusahaan milik Yusuf Mansur yang bergerak di bidang investasi syariah, resmi ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 8 Mei 2024. OJK sendiri setidaknya menemukan 8 kejanggalan atas bisnis investasi tersebut. Dalam keterangan OJK pada hari Senin 13 Mei 2024, penutupan PAM didasari oleh serangkaian pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal syariah. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui pengumuman nomor PENG MIS 2 PM.1 2024 tentang sanksi administrasi terhadap PT Paitrend Asset Management. PT Paitrend Asset Management memenuhi sebagaimana dimaksud kondisi pada ketentuan angka 7, huruf A, butir 2, huruf F, butir 1, huruf A, huruf C, dan huruf D, Peraturan nomor VA3, lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep 479 BL 2009, tanggal 31 Desember 2009, tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, tulis OJK dalam keterangannya. Dalam temuan OJK, sedikitnya ada 8 poin pelanggaran yang telah dilakukan PAM dengan rincian sebagai berikut. Nomor 1, kantor tidak ditemukan. Nomor 2, tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi. Ketiga, tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu. Keempat, tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris. Kelima, tidak memiliki komisaris. Keenam, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi. Ketujuh, tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD yang dipersyaratkan. Dan terakhir kedelapan, tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022.
Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.